Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, alladzi amarna bit ta'ati wa nahana 'anil zulmi wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirur rahman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila jamil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi hum nujumul huda ila akhiriz zaman. Amma ba'du, wa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesaat setelah Allah menciptakan manusia pertama, lalu dipanggillah seluruh malaikat termasuk jin dan iblis agar mereka memberikan penghormatan kepada Nabi Adam dengan bersujud kepadanya. Ketika itu semuanya tunduk dan patuh, mengikuti perintah Allah dan bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Ia enggan memberikan penghormatan karena merasa dirinya lebih terhormat dari segi penciptaan daripada Adam yang tercipta dari tanah liat. Mendengar pembangkangan iblis yang sedemikian rupa, maka Allah pun murka kepadanya. Kemudian diusirlah ia dari surga, karena surga tidaklah pantas dihuni oleh makhluk durjana lagi sombong seperti dirinya. Iblis pun menyetujuinya. Namun kepada Allah, ia meminta satu syarat agar dikabulkan permintaannya sebelum ia meninggalkan surga. Apa bentuk syarat yang diajukan? Iblis meminta agar dipanjangkan usianya hingga hari kiamat. Dan di hadapan Allah, ia juga bersumpah akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk menjerumuskan Adam beserta semua anak cucunya. Kisah nyata yang terjadi ribuan tahun silam telah diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-A'raf ayat 11 hingga 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, turunlah kamu wahai iblis dari surga itu.
karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bentuk sumpah iblis. Ia akan terus menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah yang lurus sampai hari kiamat tiba. Ia pun juga mengungkapkan cara di dalam menyesatkan mereka. Maka dalam ayat selanjutnya dikisahkan apa yang disampaikan oleh iblis. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak cucu Adam dari jalan engkau yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sidang Jum'ah hafizakumullah. Dari ayat ini dijelaskan tentang tekad kuat iblis di dalam mewujudkan sumpahnya itu. Iblis akan menjerumuskan semua manusia dengan menempuh berbagai cara. Setidaknya ada 4 penjuru arah yang akan didatangi oleh iblis. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri manusia. Para ahli tafsir seperti Imam Tabari dan Ibnu Katsir mengemukakan bahwa yang dimaksud godaan iblis dari arah depan adalah umat manusia akan dibuat tidak percaya akan kondisi dan keadaan akhirat, sehingga manusia akan meyakini bahwa kehidupan akhirat adalah fiktif atau dongeng belaka. Yang dimaksud iblis atau setan bertekad menjerumuskan manusia dari arah belakang adalah umat manusia akan dicintakan terhadap kenikmatan duniawi dengan segala pernak-perniknya. Akan diletakkan dalam sadu mereka, akan diletakkan dalam sanubari mereka, bahwa kehidupan dunia adalah segala-galanya. Gagal di dunia, maka gagal semua kehidupan ini. Iblis juga akan menggoda manusia dari arah kanan. Yang dimaksud adalah setan akan membuat ahli ibadah tertipu dengan kebaikan yang telah ia lakukan. Dimunculkan sifat sombong dalam batinnya karena merasa dirinya telah menjadi orang yang paling baik daripada orang lain. Dan bahkan manusia juga akan dibuat mudah menyepelekan orang lain, menghina orang lain yang dianggap kurang kesolehan dan ketakwaannya. Setan atau iblis juga akan menjerumuskan anak cucu Adam dari jalur arah kiri. Maksudnya, ia akan menggoda manusia agar terus menyukai bentuk-bentuk kemaksiatan dan pelanggaran hukum-hukum Allah. Kemaksiatan akan dibungkus serapi mungkin atas nama budaya lokal, tradisi leluhur, padahal di dalamnya penuh dengan perilaku musyrikan, penuh dengan perilaku kemusyrikan dan kemungkaran, seperti sesajen, ogoh-ogoh, minum-minuman keras, ikhtilat percampuran antara laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, perzinahan dan lain sebagainya.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ternyata ada satu arah yang tidak sempat disebut oleh setan, yaitu dari arah atas. Allah memang berkehendak demikian, semata-mata bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia di tengah-tengah gempuran setan dari segala penjuru dan arah. Dan ini bisa diartikan bahwa jalur atas bukanlah jalurnya setan, akan tetapi merupakan jalur hidayah Allah yang diturunkan dari langit untuk manusia yang ada di muka bumi ini. Jalur atas merupakan jalur wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk yang lurus bagi seluruh umat manusia. Dan jalur atas merupakan jalur ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari keterangan di atas dapat digarisbawahi bahwa siapapun dari kalangan umat manusia yang ingin selamat hidupnya dari gangguan setan, maka hendaklah berpegang teguh terhadap wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan isi kandungannya, menjauhi segala pantangannya atau larangannya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar." Rawahu Ibnu Hibban an Jabir. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai penuntun di dalam hidupnya, niscaya Al-Quran pasti menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di belakang punggungnya, yaitu enggan mengikuti arahan-arahan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan mendorongnya masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Jabir. Sidang Jum'ah hafizakumullah. Semoga sedikit uraian khutbah Jum'ah yang tersampaikan ini mampu menjadi wasilah bertambahnya iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdalil ayyam wal a'yad wa khassahu bi sa'ati istijabati du'a lil hadir wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful ibad wa zuhad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tanad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu ala nabihi qadiman wa amarana bidzalika irsyadan wa ta'lima. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadiman wa amarana bidzalika irsyadan wa ta'lima. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا على أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة يعظم لكم الله بها أجرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد wa tabi'a sayyidina Muhammadan wa salli ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma ansur jami'a ulatil muslimin wansur juyusal muwahhidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.